Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama adalah Akbar Gafiki, absen 3, mengirim tugas video IPS menceritakan sejarah pembuatan teks proklamasi. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota di Jepang, tepatnya kota Hiroshima, dibom atom oleh Amerika Serikat dengan pesawat Enola Gay dengan pilot bernama Kolonel Paul Tippett. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota di Jepang dibom atom lagi, yaitu di kota Nagasaki, dengan pesawat dan pilot yang sama saat mengebom kota Hiroshima. Bom atom di Nagasaki menewaskan 140.000 orang Jepang dengan seketika. Lalu Indonesia mendapat informasi bahwa Jepang telah dibom atom oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun berkat keuletan para pemuda Indonesia terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio Kelapun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui BPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para kalangan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat di dalamnya, yang dibagi menjadi dua golongan, golongan tua dan golongan muda. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Golongan tua. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, dan para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Tokoh golongan muda yaitu Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sodanso Singge, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, PM Dia, Johar Nur, Kusnandar, Subadiono, Subianto, Margono, Soekarni, dan Armansyah. Lalu Soekarno memutuskan untuk membuat teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Tadashi Maeda juga meminjamkan rumahnya kepada Soekarno-Hatta untuk membuat teks proklamasi. Pengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Penjahit bendera merah putih adalah Fatmawati, dan pengibar bendera merah putih yaitu Ahmad Subarjo, Latif Hendraningrat, dan Suhud. Akhirnya proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu tadi kisah sejarah tentang pembuatan teks proklamasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.